yang namanya patok-patok Pak Agil. Nah, beberapa bulan yang lalu ternyata pada waktu itu saya mendapati banyak sekali patok-patok dari kaum atau klan Ba'alawi. Ini perlu mendapat perhatian daripada yang berwajib. Ini Pak Agil ini harus diadili karena beliau benar-benar terduga ya telah memalsukan makam-makam atau merubah makam-makam di Kompleks Sunan Bonang, yang mana itu adalah merupakan budaya nasional yang dilindungi oleh pemerintah. Maka menurut hukum kiranya perlu ditindaklanjuti, dan insya Allah kalau benar-benar pengadilan mengadili seadil-adilnya, maka yang namanya Husein Ba'agil ini harus berbahagia dan bersyukur, karena selama ini pelaporan itu hanya mentok, tidak ada ketindaklanjutan, bahkan penyelidikan pun tidak ada. Dengan kasus ini alhamdulillah ya berwajib menindaklanjuti. Begitu juga yang kasus pencurian nisan, pelanggaran cagar budaya di Kanjeng Sunan Bonang, di Kanjeng Sunan Muria, sudah pemanggilan saksi. Alhamdulillah 2 tempat yang kami laporkan dari PWI Jawa Tengah dan PWI Jawa Timur, wabil khususon Tuban Bojonegoro, sudah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Jadi saya ingatkan sekali lagi ya, jangan ikut campur, jangan sok jadi pahlawan di sini untuk Pak Agil. Karena jika omongan kalian tidak bisa membantu Pak Agil, bahkan menjerat kalian sendiri, hukumannya minimal 6 tahun, paling lama 15 tahun, dendanya bisa sampai 5M, 1M sampai 5M. Ingat-ingat. Makanya hati-hati ya. Kalau tidak tahu apa-apa, mending mulut diem daripada kami seret nanti ke pengadilan. Mantap, mantap. Gus Tom. Ya. Gus. Ya. Itu yang di Muria itu kan itu ya apa gebyoknya ya yang hilang ya sama nisannya ya. Gebyok, nisan dan peninggalan pemberian dari Hamengkubuwono hilang. Waduh. Itu bahaya itu. Gas terus, Gus Tom. Itu sejarah banget itu, nanti dirubah ditaruh di daerah lain. Ini makamnya siapa, Kabib Dobolowi, namanya Al Qodrot apa Al Qocrot, ini sejaman dengan Wali Songo. Ini lihat nisannya ini kiranya. Percaya kan sekarang kan orang apa peneliti kan harus begitu, peneliti dilihat dari wah bahaya ini Balawi ini. Maka pokoknya hari ini siapapun yang menghalangi kita meluruskan kita ratakan dengan tanah. Sudah titik. Betul sekali. Gas terus, gas terus. Tidak peduli siapapun. Kita bawa mereka ke ranah hukum intinya. Tapi itu Gus Tom. Dulu yang di ring 1 itu kan juga ada nisan-nisan lama itu. Memang waktu dulu kan ada sebagian itu masih ada nisan yang agak tinggi, ya. Terus ada nisan pendek kecil, terus ada nggak ada nisannya, hampir rata dengan lantai kan itu. Nah itu nisan-nisan itu masih ada nggak itu Gus? Apa ditaruh di mana itu? Si Degil itu. Apa dibuang? Kok malah dijeda sih Gus? Wah, ini sinyal lagi.
Ayo Pin, goyang. Puter aja Pin videonya Pin. Puter aja videonya, nggak apa-apa. Yang kuburan itu, yang Lihat. kuburan itu loh Pin. Entar tanggung, Mas. Sorry. Waduh, Sinyal, kok ya makan juga lah Pin. Monggo, Iya. Enggak, nanya itu loh Gus, nisan itu masih ada apa dibuang apa gimana? masih ada ditumpuk di pojokan kayak sampah. Itu juga menyedihkan dan Soalnya itu kan termasuk barang bukti juga toh Gus. ya. Berarti dirusak itu. Ya jelas diganti nisan-nisan baru, itu nisan yang lama ditumpuk di pojokan. Wah. Berarti dia si Bakil ngerusak cagar budaya ini. Nilai sejarahnya hilang loh kalau kayak gitu, Bang. Waduh. Jadi teman-teman, dimanapun teman-teman menemukan ya indikasi makam palsu atau pelanggaran cagar budaya dan lainnya, langsung bawa ke ranah hukum. Kami siap membantu secara pendampingan secara hukum ya. Jangan takut. Jadi makam itu tidak harus, jangan dihancurkan dulu ya. Tangkap dan makamnya sebagai barang bukti. Langsung kita laporkan ke pihak yang berwenang. Seperti itu dimanapun. Karena Betul. semakin banyak yang kita bawa ke ranah hukum, itu semakin cepat membongkar otak dari kelencengan dan pemalsuan sejarah ini. Yang jelas bagi saya, kenapa saya tarik ke ranah hukum, karena saya menghindari bentrokan tentang antara anak bangsa. Biar nanti bertempur bernarasi kita di pengadilan. Nanti yang salah dihukum, yang benar akan jaya selamanya. Seperti itu. Betul. Gus Tom, kayaknya mereka ini ada indikasi gini Gus ini. Mereka kan sekarang kan taruh di ring 1 kan. Jadi seakan nanti setelah apa itu generasi yang akan datang tinggal ngeklaim ini loh kakek moyang kami sejaman dengan Wali Songo ini. Betul sekali. Kuburannya di sekitar sini itu pasti itu kayaknya itu. Wah memang licik ini. Askenazi. Ya, itu proyek masa panjang mereka gitu. Ya alhamdulillah. Kok mulutnya Pak Akil ngomong sayembara 1M lah, selamat terungkap untuk selamanya. Amin. Pak Akil kena karomahnya Mbah Sunan Bonang. Loh iya, ini gak dume-dume teman-teman. Siapapun saya akan bilang yang menghalangi atas perjuangan ini berarti menghalangi langkah para waliullah yang melalui langkah-langkah kami, maka berarti musuhnya tidak ada. Betul sekali Gus. Itu. Soalnya dari main-main pokoknya. Soalnya dari indikasinya kan sudah jelas ya Gus ya. Mulai di Mbah Sunan Muria nisannya nggak ada, gebyoknya nggak ada, kan sudah jelas itu arahnya. Itu mau dipindah, pasti mau dipindah. Untuk apa ngambil maisan? Kan ngambil nisan. Terus kedua dari Mbah Sunan Bonang ditanam di ring 1 di sekelilingnya Mbah Sunan Bonang biar apa? Biar kelihatan sejaman. Nanti anak cucu kita yang akan dibodohin mereka. Betul sekali. Sebenarnya kan tahun kemarin 2 tahun saya menunggu dengan sabar ini ya teman. Hampir saya itu gerwaketen wis gitu. Tahun yang kemarin memang saya ditahan oleh para yayai sepuh, Wabil Kuson, Kiai Ansori kan gitu. Itu untuk membawa ini ke ranah hukum kan gitu. Sabar sih menengo kan gitu. Akhirnya saya diam hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun saya diam tidak mengangkat kasus Kanjeng Sunan Bonang ini.
Lah kok cangkem Pak Akil ngomong sayembara 1 M. Loh. Giaspol lah juga aku. Giaspol sudah. Yayan sorry. Yai. Ya wis. Siap. Ya sudah alhamdulillah. Akhirnya beliau juga sebagai perwakilan ya dan kesepuan di PWI Tuban mewakili PWI Jatim untuk melaporkan Pak Akil di Polda Jatim. Alhamdulillah diterima. Terus beliau juga termasuk kesepuan di Forum Komunikasi Pondok Pesantren Tuban. Alhamdulillah melaporkan juga di Polres Tuban dan alhamdulillah malah lebih kuat Gus. Kalau dari pesantren-pesantren itu melaporkan malah lebih kuat lagi Gus. Nah terus alhamdulillah dari PWI Kudus juga melaporkan hal yang sama di Polres Tuban dan diterima. Alhamdulillah. Jadi teman-teman dari PWI Kudus saya ucapkan terima kasih. Teman-teman dari PWI Mojokerto, Surabaya dan yang lainnya yang telah mendampingi kami dalam pelaporan di Polda Jatim. Semoga perjuangan teman-teman akan dicatat dalam sejarah bahwa kalian bukan pengkhianat dan pecundang. Terima kasih. Gus, Tom, mau tanya Gus. Iya. Kemarin kok saya sempat melihat fotonya Mbak Agil bersama Kapolda. Gimana itu? Tanggapannya sampean? Allah. Dia itu foto dengan Kapolda. Lawang saya setiap hari dialog dengan malaikat. Gus, jangan gitu Gus, nanti dibilang Gus, di-framing sama Kudri. Loh, tiap hari kan saya berdialog dengan malaikat, wong malaikat ada di kanan kiri saya. Saya tiap hari berdialog dengan Gusti Allah. Ya Allah, ya Robbi, berikan kekuatan istiqomah perjuangan ini. Doa itu apa? Kan dialog sama Gusti Allah. Beda dengan Pak Alawi, bertemu dengan jasad. Itu kesesatan Mbak Alawi, bertemu dengan jasad. Itu kesesatan Mbak Alawi. Doa itu kan dialog kita. Kan dialog doa itu. Iya. Apalagi dalam keadaan sholat Gus ya, malah bertemu langsung. Nah, yang kafir itu, yang jatuh kekafiran itu mengatakan dirinya bertemu dengan Gusti Allah secara jasad dan rohani. Lah, seperti Pak Alawi itu sesat. Gak tahu saya naat kemana. Pokoknya hari ini PWI adalah pionir pelurusan sejarah. Diakui tidak diakui, PWI adalah garda terdepan meluruskan sejarah. Juga. Ya benar. Dari Gus Tom, dari kasus ini aja nanti sudah kelihatan Gus siapa yang benar, yang lurus dan siapa yang abu-abu sudah kelihatan. Soalnya apa? Biarpun toh itu mengaku sebagai juriannya Wali Songo, tapi ada masalah di Wali Songo diam aja itu sudah kelihatan Gus. Monggo dilanjut. Ya kayak video kemarin dia Pak Akil dengan para anggota itu ya TNI atau apa itu kan ziarah ke situ ya. Itu bodohnya Pak Akil. Itu justru para pejabat tinggi TNI ke situ itu membuktikan secara mata nyata, oh iya benar, ternyata di sini banyak nisan-nisan baru. Itu gobloknya Pak Akil, ngerti nggak kalian? Iya benar. Dikirain anggota TNI itu yang di bawah itu tidak ada dunia dari Wali Songo. Ada itu, dunia Wali Songo itu yang ke situ. Leluhurnya dikayakan gitu, nggak terima. Itu gobloknya Pak Akil. Apalagi pejabat guys, apalagi pejabat itu di daerah Tuban pasti entah itu 1 kali apa 2 kali pernah jarak ke situ. Dulu kok nggak ada, sekarang ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Gus, nyimak aja saya Gus, monggo Gus. Nah itu gobloknya tiap hari ke Pak Alik, gobloknya terus ditunjukkan gitu. Entah Gini nanti Gus siapa. Tom, kalau memang melihat seperti itu secara langsung ya, Allah itu menunjukkan sesuatu kebesarannya. Mereka membuat kebatilan, maka Allah sendiri akan mempelesetkan dari ucapan mereka. Ini termasuk kebesaran Allah, selalu memberikan suatu petunjuk-petunjuk kepada saudara kita. Begitu. Iya, Monggo, itu lanjut. Mbak Syukur ya, meneh ojo nandi-nandi sama meneh ojo nandi-nandi. Gus, aku menika ono acara nang Jogja mbek Nyonya Gus. Berangkat jam 7 pagi berangkat, pulangnya minggu malam. Jadi yes, doa menyertai saudara-saudara kita, semoga lancar, yang membawakan hasil manfaat barokah semua gitu Gus. Jadi kemarin ya Ninja juga saya bilangin, sudah tak kasih tahu kok. Aku kalau hari Sabtu nggak bisa yai, aku ada acara Nyonya ikut ke Jogja gitu. Oke, lanjut monggo. Yuk monggo ya, mau tanya acara itu, silakan, saya akan jawab sesuai kemampuan saya. Jadi alhamdulillah hari ini teman-teman PWI Bojonegoro dan Tuban telah sowan ke Pondok Sepuh ya. Salah satu juga pondok tertua Ibu Duran, tahu sendiri. Beliau salah satu dari Duria Kanjeng Sunan Gunung Jati, seperti itu catatannya, Ibu Duran. Alhamdulillah beliau sangat mendukung dan mendoakan siapa saja yang tersangkut dalam masalah ini mendapatkan hukuman yang setimpal dan acara kita lancar, perjuangan kita dikasih lancar. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Istajib ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Opo lele kon iku demo apa kon. Jadi gini teman-teman, saya tanggapi jengosnya Babilawi ini ya, akwal Babilawi ya, seperti Le dan lainnya ini. Jadi masalah di Indonesia itu bukan hanya korupsi saja, bukan hanya korupsi saja. Yang lebih berbahaya adalah Ba'alawi, lebih berbahaya dari korupsi. Kenapa? Jika sejarah ini sudah dibelokkan berganti dengan Ba'alawi, semua akan jadi budak Ba'alawi. Betul sekali. Dan lebih parahnya lagi penyesatannya Gus, dan lebih parahnya penyesatannya. Maka anak cucu kita kelak akan menjadi sesat. No. Iya, ini mengeluarkan ajar skor geni. Iya. Ini mudah mau ngeluarin setrum tegangan tinggi ini. Alah, kaum ajam kok ngaku cucu nabi. Kaum ajam semuanya itu, akwal semuanya. Boleh tadi nabi. Kaum ajam semuanya itu yang ngaku-ngaku. Ba'alawi itu kaum ajam, bukan orang Arab. Itu kaum ajam itu teman-teman, kaum ajam semua, kaum ajam. Nah ini kan Pak Agil itu pintu ya, pintu nanti ke situ juga itu, tentang pembuktian nasab Ba'alawi kan gitu. Ngaku-ngaku bahwa Ba'alawi Wali Songo itu Ba'alawi, nanti dibuktikan secara tes DNA. Duria Wali Songo sudah tes DNA kan, yang garis laki-laki itu C, sudah ada buktinya. Ya garis O, itu kan garis perempuan ibu. Lah Ba'alawi ini kan mengatakan dirinya garis perempuan, laki-laki gitu loh. Ya nanti diadu. Ba'alawi
yang garis laki-laki suruh tes DNA. Yang sudah tes DNA semuanya, kebanyakan adalah G, ada E, ada T, ada R loh. Ini garis laki-laki loh teman-teman. Kalau nun sewu ya, garis laki-laki. Iya, iya. Itu kalau E semua, karena bapaknya satu, ya kan? Kan gitu. Walaupun lubangnya banyak, bapaknya satu. Dari lubang itu, ya keluarnya DNA bapaknya. Bener nggak? Lah, Betul, soalnya dari benih yang sama bibitnya itu. Lah iya, tapi kalau dari ibu lubang satu misalkan ini menikah dengan si A terus cerai, ya anaknya yang pertama dengan si A yang ikut DNA bapaknya, terus nikah dengan si B kan gitu. DNA selanjutnya anaknya ya ikut si B kan gitu. Begitu sampai 4 kali kan. Itu kan A, B, C, D kan itu. Satu lubang rame-rame istilahnya kan gitu. Nah, itu garis perempuan istilahnya kan gitu. Salome itu, berarti Salome. Lah kalau garis laki-laki, ya ini kan mereka bangga. Nasab kami terjaga. Bahkan si mulutnya Bardemit mengatakan kalau dari garis itu terputus. Yang diakui hanya garis laki-laki. Ya benar. Malah mereka melenceng gak karu-karuan Gus ya. Lah tes DNA-nya itu G, R, T, E, L. Ini opo zaman 5 itu loh. Makanya bener omongannya Kori mereka bisa RT atau anak RW Zina. Iku omongannya Kori. Lah ya Gus Tom, berarti keturunannya Mbak Alawi iki ono RT-ne, ono RW-ne ngono to. Lengkap. Saya ucapkan ya terima kasih pada para teman-teman yang sudah berdemo di gedung DPR mewakili kami untuk memberantas korupsi dan kebejatan pejabat. Dan kami belasungkawa untuk yang telah gugur dalam perjuangan ini. Semoga amal ibadahnya diterima. Dan kami akan berjuang di sisi yang lain dalam menjaga martabat negeri ini dari pembelokan sejarah lewat PWI dan yang lainnya. Jadi teman-teman, Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi masalah negeri ini bukan hanya korupsi saja, penjajahan akidah, pembelokan sejarah. Kalau kita hanya fokus di korupsi, yang dua pembelokan akidah dan sejarah ini tidak kita juga perjuangkan, maka sama-sama hancurnya negeri ini. Makanya saya ucapkan terima kasih para mahasiswa dan masyarakat yang sudah demo di gedung DPR. Ya, pantas di demo karena kelakuannya seperti anak TK. Seperti itu. Dan saya juga ucapkan para pejuang nasab dan pejuang sejarah baik yang di Komal apapun yang di lapangannya tidak sia-sia. Kita sudah menyeret masalah ini ke ranah hukum. Mohon untuk tetap diviralkan. Oke Gus, oke. Siap. Doanya teman-teman, semoga kita semua istiqomah, selalu dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan lahir dan batin. Amin. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbah. Ini salah satu sesepuh saya, Mbak Gondrong ini ya. Monggo. Duh, ini muncul lagi Kang. Mbak Alawi ini muncul lagi nih, Muhammad tadi.
Lek sampah buang. Assalamualaikum ya kawan-kawan. Kita nggak nerima sampah hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau itu wabarakatuh. sampah buang sudah buang. Atau saya yang turun. Itu saja. Assalamualaikum. Wes itu aja. Waalaikumsalam udah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijawab kan? Masya Allah. Aku loh kok mau wales ya ketika menjawab dari Tulawi salam mau wales bener ya. Kayak ngantuk, kurang apa ya, kayak kurang ngopi, kurang tidur gitu lah. Kenapa ya? Apa Allah kan memberikan sesuatu, mau memberikan petunjuk kayak gitu, jangan diikuti orang ini sesat. Mungkin begitu be Allah memberikan firasat itu. Orang yang berbahaya itu teman-teman ya. Orang yang mengaku Islam merusak Islam itu yang paling berbahaya. Paling berbahaya itu. Bagaimana sengok itu menghancurkan kerajaan mengadu domba itu. Dia mengaku-ngaku seorang muslim padahal dia itu kafirun. Itu orang yang paling berbahaya itu ya seperti itu. Ya nantinya kan merusak akidah, merusak tatanan itu. Adab itu, keberadaban itu akan dirusak semua itu. Lemah terus. Monggo Mbak Gondrong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal. Ini yang baru naik kayak saya ini nggak tahu perkembangannya makam ini Gustom. Anu simpel aja kayak apa anu Gustom. Monggo. Ya alhamdulillah kalau kasus dugaan pelanggaran cagar budaya dan berita hoax Husein Baakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Polda Jatim dan Polres Tuban. Kami diinfokan nanti sebentar lagi akan pemanggilan terlapor yaitu Husein Baakhir. Terima kasih, seperti itu informasi sementara. Oh, gitu ya. Terima kasih semuanya Gus. Saya sama teman-teman hanya bisa mendoakan supaya urusan sampean urusannya Amin. Amin. Waalaikumsalam. Lanjut Bang Lemah Teles. Hanya bisa mendukung dengan jiwa raga saya kepada Allah yang alhamdulillah sudah bisa memposisikan, mengkondisikan, bahkan sudah bisa menggerudukkan masalah makam yang ada di Sunan Bonang. Dan ini harus ditindaklanjuti lebih efisien dan betul-betul kita harus kondisikan betul sehingga biar tidak terjadi pemalsuan yang lainnya lagi. Walaupun sudah di mana-mana pemalsuan, ya kita bisa dengan kejadian di Tuban ini ada satu pintu sudah terbuka untuk membuka pintu-pintu yang lainnya. Betul sekali saudara. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan saya kira dengan kejadian makam-makam di Bonang itu tidak hanya dari Sada Baklawi saja, tapi pemerintah setempat juga terlibat itu, bupati-bupati yang lama itu. Kan nggak mungkin nggak tahu dengan adanya pemakaman situ. Agak mungkin nggak tahu pemerintah setempat tidak ada apa pembaruan makam-makam yang baru begitu. Pasti tahu. Dan siapa tahu nanti merembetnya bisa kita cari deliknya Pak Lutfi itu bisa kita didik juga bahan. Tapi ini kayaknya Bakil ini yang mau dikorbankan. Itu kayaknya kok bukan orang Jawa ya, Hos. Oh, yang mana, Bang? Halo. Bukan ya. Mbak foto yang mana, Pak?
adat begitu itu adat orang mana itu? Ini ajaran Mbak Alawi yang dibawa ke Indonesia, Bang. Itu. Kabib, Kang, Kabib. Ajaran Habib. Ajaran Habib, Bang. Waduh. Benar-benar ya. Aduh, cucu yang paling mulia, yang merasa paling mulia, udah mati aja masih di main raja-rajaan ini malan. Ini main raja-rajaan. Masya Allah. Ut. Pantesan disuruh lengser kagak mau. Daud. Gustom. Demi yudang. G. Monitor. Mbah tak mudun sik ya, Mbah di Jember iki. Oh, siap. G. Ini, Mbah. Atur